Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahfud Sidik dengan NIM 238106082. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan Virtual Laboratory menggunakan platform Virtual Lab Pet Interactive Simulation untuk materi seleksi alam kelas 10 SMA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Mujib Ubaidillah. Yuk langsung saja kita simak video tutorialnya. Oke. Sebelum kita masuk ke laboratorium virtualnya, pastikan kalian sudah membuka lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah dibagikan atau bisa dibuka dari filenya. Nah, pertama-tama jangan lupa kalian isi nama, kelas, beserta nomor absennya ya. Setelah itu, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep adaptasi dan fenomena seleksi alam dengan tepat. Lalu kedua, peserta didik dapat menganalisis pengaruh faktor lingkungan seperti predator dan ketersediaan pangan, lalu juga terhadap kelangsungan hidup suatu populasi organisme melalui simulasi PET ini. Lalu ketiga, peserta didik dapat menyajikan data hasil investigasi variasi genetik seperti warna bulu pada populasi kelinci secara sistematis. Nah, lalu alat bahannya pertama itu ada perangkat keras, terus laptop, PC atau smartphone, lalu selanjutnya ada koneksi internet yang stabil, dan terakhir yang paling penting ini ada tautan laboratorium virtualnya. Nah, kalian bisa klik di sini saja, atau kalian bisa search Pet Natural Selection. Nah, selanjutnya ada teori singkatnya, di mana seleksi alam adalah mekanisme evolusi di mana organisme yang memiliki karakteristik atau sifat yang lebih sesuai dengan lingkungannya akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Sifat menguntungkan ini kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Sebaliknya, organisme yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami penurunan populasi hingga kepunahan. Lalu faktor penentu dalam seleksi alam ini ada tekanan seleksi, dapat berupa faktor biotik seperti keberadaan predator, maupun faktor abiotik seperti ketersediaan pangan atau kondisi iklim. Itu teori singkatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kerja, di mana pertama itu ada orientasi masalahnya dan rumusan masalah. Pertama itu buka tautan PET-nya yang disediakan, lalu pilih menu intro, amati populasi kelinci awal, terus ketika Anda menambahkan pasangan kelinci dengan add a mat, populasi akan berkembang biak dengan cepat. Nah, lalu ada pertanyaannya, bagaimana pengaruh mutasi, misalnya perubahan warna atau bulu, dan faktor lingkungan seperti datang serigala atau predator terhadap jumlah populasi kelinci dari generasi ke generasi. Itu pertanyaan pemantiknya. Lalu untuk langkah kedua, kalian buatlah hipotesisnya. Misalnya, jika warna lingkungan sekitar adalah putih atau bersalju dan terdapat predator serigala, maka kelinci berbulu apa yang akan bertahan hidup? Dan kelinci berbulu apa yang akan habis dimangsa? Kalian bisa buat tuh hipotesisnya. Lanjutnya, langkah ketiga, pengumpulan data melalui virtual lab. Nah, kita bisa langsung masuk saja ke virtual lab-nya. Nah, di sini tampilan awalnya, lalu kalian bisa langsung masuk saja. Nah, klik intro. Nah, di sini pertama kalian pilih untuk lingkungannya terlebih dahulu. Percobaan pertama itu lingkungannya yang lingkungan normal, ini. Yang berwarna coklat ini. Kalian klik, lalu pilih mutasi. Mutasinya pilih yang coklat dominan. Lalu di sini pada grafiknya kalian bisa pencet semua. Total, white fur, brown, dan brown fur-nya. Setelah itu, kalian klik add a mat untuk menjalankan generasinya. Nah, tunggu saja sampai generasi kedua untuk tahapan selanjutnya. Oke, sudah masuk generasi kedua, kita stop dulu. Lalu setelah stop, kita pilih wolf sebagai environmental faktornya. Wolf.
dan tunggu sampai ke generasi kelima. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat kelinci yang berwarna apa yang dimakan oleh serigalanya. Lalu kita juga bisa lihat grafiknya. Di sini totalnya itu ada berwarna hitam, lalu white fur-nya ini berwarna hijau, lalu yang brown fur-nya ini berwarna hijau titik-titik hijau ini. Kita bisa dilihat grafiknya di sini. Pada generasi keempat kondisinya seperti apa. Dan ya. Nah, ketika sudah ke generasi 5, kalian bisa stop dan analisis datanya. Kalian bisa masukkan ke lembar kerja ke tabel hasil pengamatan. Nah, di sini ada generasi awal, gen 2, tadi seperti apa, bisa jelaskan kelinci putih seperti apa, kelinci coklatnya seperti apa, lalu kondisi setelah ditambahkan serigala dan ditunggu sampai generasi kelima. Nah, kelinci putihnya seperti apa, kelinci coklatnya seperti apa. Terus tren populasinya seperti apa? Apakah kelinci putih ini meningkat atau menurun atau punah? Dan begitupun pada kelinci coklat. Oke. Nah, selanjutnya kita uji coba untuk percobaan selanjutnya pada perbedaannya ini pada lingkungannya. Tadi lingkungan normal, sekarang lingkungan Arktik atau bersalju. Kalian bisa rubah sini. Lalu pilih mutasinya seperti tadi, dominan coklat. Lalu seperti ininya juga sama seperti tadi, diklik semua. Setelah itu add a match, tunggu sampai generasi kedua. Oke. Generasi pertama sudah mulai. Di sini mulai terdapat kelinci berwarna coklat. Oke, kita stop lagi di generasi kedua. Nah, di sini kita tambahkan wolf serigala atau serigala sebagai environmental faktornya. Kita bisa lanjutkan lagi dan tunggu sampai generasi kelima. Di sini kita bisa baca grafiknya lagi. Yang hitam sama seperti tadi, hitam itu merupakan garis hitam merupakan total, lalu hijau ini merupakan kelinci berwarna putih, dan titik-titik hijau ini kelinci berwarna coklat. Nah, di sini bisa terlihat grafiknya. Dan kita tunggu saja sampai generasi kelima selesai. Oke, selesai. Nah, kalian bisa langsung masukkan ke hasil pengamatan kembali pada lingkungan bersaljunya. Nah, kalian bisa isi lagi nih pada generasi awal seperti apa. Sama seperti tadi di lingkungan normal. Nah, berbedanya ini di lingkungan bersalju gitu. Apa kelinci putihnya kondisinya seperti apa, coklatnya seperti apa. Lalu juga kondisi setelah ditambahkan serigala dan generasi kelimanya ini seperti apa, coklatnya ini seperti apa, lalu tren populasinya juga seperti tadi. Nah, selanjutnya kalian jawab pertanyaan analisis di bawah ini. Kalian jawab semua berdasarkan praktikum yang telah dilakukan. Lalu kalian buatlah kesimpulannya setelah mempelajari praktikum virtual ini. Kalian bisa buat kesimpulannya. Nah, ketika sudah, itu saja mungkin praktikum virtualnya. Mungkin itu saja, kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.